Halo semuanya, selamat datang di channel cerita horor. Episode kali ini kami akan melanjutkan cerita yang berjudul Istriku Bukan Manusia. Langsung saja kita dengar kisah lengkapnya. Ternyata itu hanya sekedar mimpi. Namun siapa sangka kalau aku sudah mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Pagi ini, aku meminta bantuan warga serta RT setempat untuk melihat apakah yang ada di dalam sumur itu. Astagfirullah, ada tulang belulang manusia, teriak warga yang masuk ke dalam sumur. 3 orang warga yang masuk ke dalam sumur dengan bantuan tali yang dipegangi dari atas. Mendengar temuan mereka, sontak saja aku lemas. Apakah itu benar-benar mayat Rati yang hanya tinggal kerangka? Bawa naik Pak, kami akan melemparkan kain untuk membungkus kerangka itu, teriak Pak RT dari atas. Saat ketiga orang itu sudah sampai di permukaan, ingin sekali aku melihat apa yang ada di dalam kain sarung itu. Namun nyaliku tidak kuat untuk menyaksikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tolong Pak Bima periksa apakah pakaian ini milik Ratih, ucap Pak RT. Dengan sisa tenaga dan keberanian, aku mencoba melihat isi yang terbungkus kain sarung itu. Hanya terdapat tengkorak serta rambut saja. Tapi mataku melotot saat melihat pakaian yang masih terpasang pada tulang belulang itu. Baju itu milik Rati. Dan baju itu adalah baju pernikahan kami. Bagaimana bisa? Jelas-jelas aku dan Rati sudah kembali ke rumah waktu itu. Saat acara resepsi selesai, aku dan Rati kembali ke rumah. Dan pada malam harinya, baru aku pergi ke desa di mana aku harus menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saat itu, Rati sudah mengganti pakaian pengantinnya. Lalu, bagaimana dengan mayat ini? Kenapa masih menggunakan pakaian pengantin? Aku memeriksa bagian jari manisnya. Memeriksa apakah masih ada cincin kawin yang tersemat di sana, dan hasilnya tidak ada. Apakah ada cincin yang tertinggal di sumur itu, Pak? Tanyaku pada Guntur, salah satu yang tadi ikut masuk ke dalam sumur tua itu. Tidak ada Pak Bima, di dalam sumur itu tidak ada apapun lagi, bahkan airnya sudah mengering, jawab Pak Guntur. Ini jenazah istri saya Pak, tolong bantu bawa ke rumah. Saya akan menghubungi keluarganya dan juga keluarga saya agar jenazahnya bisa dimakamkan dengan layak, pintaku pada warga. Apakah sebelumnya ada kejadian yang janggal di sini saat saya berada di luar kota Pak? Tanyaku pada Pak RT. Kini tinggal kami berdua. Warga yang lainnya sudah lebih dulu membawa jenazah Ratih ke rumahku. Tidak ada Pak Bima. Tapi setelah Pak Bima pergi, Ratih sangat jarang berada di rumah. Bahkan sering warga yang lewat di depan rumah Bapak ketakutan karena kerap kali melihat hantu, katanya. Jelas Pak RT. Lalu tanyaku, setiap malam lampu rumah ini tidak pernah dinyalakan oleh Ratih. Itulah sebabnya rumah ini terlihat sangat angker. Suatu malam, salah satu warga mengatakan kepada saya kalau di rumah ini ada yang tidak beres. Saya bersama warga yang lainnya memutuskan untuk memeriksa keadaan Ratih. Namun, saat kami datang, Ratih tampak baik-baik saja. Ratih juga meminta kami agar jangan mengganggunya. Dan untuk masalah lampu yang tidak dinyalakan, Ratih sendiri mengatakan ingin menghemat listrik, jelas Pak RT. Sejak saat itu, kami tidak pernah mengganggu ataupun mendatangi rumah ini.
Saya hanya takut kamu salah paham. Karena saat kamu meninggalkan desa ini, di saat istrimu masih baru berada di sini, sambung Pak RT. Apakah orang tuaku atau orang tua Rati pernah datang ke rumah ini selama aku berada di luar desa ini, Pak? Tanyaku lagi. Setahu saya tidak pernah. Tapi adik ipar Pak Bima yang pernah datang ke rumah ini. Bahkan dia sempat menginap selama 1 minggu, ucap Pak RT. Rita, untuk apa Rita datang ke rumah ini? Dan kenapa Rita tidak mengatakan apa-apa waktu itu? Apakah saat adik ipar saya Rita berada di rumah ini, Rati pernah keluar rumah? Tidak pernah, Pak Bima. Bahkan Rita pun jarang keluar rumah, jawab Pak RT. Ini sangat mencurigakan. Aku harus menghubungi keluarga Rati sekarang juga. Tut, tut, tut. Hanya berdering beberapa kali. Panggilanku sudah diangkat oleh Rita. Halo Mas Bima, ada apa? Tanyanya di seberang sana. Apakah Bu Ratna dan Om Doni ada di rumah? Tanyaku. Ada Mas. Memangnya ada perlu apa ya? Tolong beri telepon pada Bu Ratna. Ada hal penting yang ingin Mas sampaikan. Baik Mas, sebentar ya. Setelah menunggu sekitar 2 menit, terdengar suara Bu Ratna berbicara di telepon. Halo Bima, ada apa? Tanya Bu Ratna. Rati Bu, dia ditemukan tewas dalam sumur tua yang ada di belakang rumah ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mayatnya hanya tinggal tulang belulang saja. Mayat Rati ditemukan masih memakai pakaian pengantin. Tolong ibu segera ke sini, ucapku langsung pada intinya. Apa? Ini tidak mungkin. Rati benar-benar sudah meninggal, ucap Bu Ratna. Apa maksudnya? Kenapa Bu Ratna mengatakan kalau Rati benar-benar sudah meninggal? Apa itu artinya Bu Ratna sudah tahu kalau Rati dalam bahaya? Apa maksud ibu? Kenapa? Ucapku. Ucapanku terhenti saat mendengar suara Rita yang berbicara. Halo Mas, ada apa? Ibu pingsan setelah mendengar kabar darimu, ucap Rita. Aku segera menceritakan semuanya pada Rita, menyuruhnya untuk segera datang ke desa ini bersama Bu Ratna dan Om Doni. Walaupun aku tahu sendiri kalau Om Doni sudah tidak bernyawa lagi, tapi setidaknya aku masih berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Baik Mas, kami akan segera ke sana, ucap Rita. Setelah selesai menghubungi keluarga Rati, kini aku menghubungi keluarga ibuku. Biar bagaimanapun, ibu harus hadir di acara pemakaman Rati. Walaupun aku sendiri tahu kalau ibuku tidak pernah menyukai Rati. Assalamualaikum Bu, ucapku saat panggilan terhubung. Waalaikumsalam Nak, apa kabar? Kenapa akhir-akhir ini jarang menghubungi ibu? Ucap wanita yang telah melahirkanku itu. Maaf Bu, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Ada kabar buruk yang sedang menimpaku. Rati meninggal Bu, ucapku. Apa? Rati meninggal? Kapan? Tanya ibu. Jawaban macam itu, kok aku merasa jawaban ibu sangat tidak manusiawi. Panjang ceritanya Bu. Ibu harus segera ke sini. Kita akan mengurus pemakaman Rati dengan layak, ucapku. Baiklah, ibu akan ke sana sekarang, jawab ibu dan langsung mengakhiri panggilan tersebut. Tidak ada yang bisa kulakukan saat ini. Hanya bisa duduk di samping jenazah Rati sambil membacakan Yasin. Walaupun jenazah Rati hanya tinggal tulang belulang, tapi aku masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Tepat pukul 12 siang, ibuku tiba lebih awal karena jarak yang lebih dekat. Ibu datang bersama Sarah, adik angkatku. Dulu orang tua Sarah adalah pasienku di salah satu desa.
orang tua Sarah meninggal karena kecelakaan. Sarah sendiri tidak punya sanak saudara yang bisa menjaganya, yang saat itu masih duduk di bangku SMP kelas 7. Karena ibuku sangat menginginkan anak perempuan, jadilah ibu mengadopsi Sarah. "Kenapa jenazah Rati seperti ini?" tanya ibu. "Rati ditemukan sudah seperti ini, Bu, di dalam sumur tua di belakang itu," ceritanya. Aku menceritakan kejadian yang menimpaku, mulai dari teror yang bermunculan saat aku baru kembali dari perantauan. "Jadi artinya Rati dibunuh?" tanya ibu. "Besar kemungkinan Rati memang dibunuh, Bu," ucapku. "Kenapa tidak lapor polisi saja, Nak, agar kasus ini bisa ditangani?" usul ibu. Sebenarnya aku juga berpikir seperti itu, tapi melihat kondisi yang tidak memungkinkan, aku bisa apa? "Kita harus lapor polisi sekarang," ucap ibu. Namun baru saja hendak melangkah keluar, tampak Bu Ratna dan Rita sudah sampai. Bu Ratna menangis berteriak memanggil nama Rati. Awalnya aku curiga dengan keluarga Rati. Aku berpikir kejadian ini ada hubungannya dengan kejadian di rumah Bu Ratna, di mana mayat Om Doni yang diawetkan dan teror-teror yang kualami. Tapi melihat kesedihan Bu Ratna, aku kembali menarik kecurigaan itu. Aku akan mencari tahu sendiri siapa dalang di balik kematian Rati. Selesai memakamkan jenazah Rati, aku segera menemui Bu Ratna yang duduk melamun di sudut ruangan ini. Sedari tadi, Bu Ratna selalu saja menangis. Walau Rati sudah dimakamkan pun, Bu Ratna masih saja sedih. Entah itu air mata palsu atau memang benar, Bu Ratna sesedih itu kehilangan Rati. Dapat aku lihat, sejak tadi tatapan Ibu Ratna begitu tajam saat menatap ibuku dan juga adikku. Nama ibuku Sulis, yang ku tahu ibu memang sangat baik. Tidak pernah sekalipun ibu mempunyai musuh, bahkan hubungan ibu dan Bu Ratna juga selama ini baik-baik saja. Walaupun ibu menentang hubunganku dengan Rati, tapi ibuku tidak pernah menunjukkan permusuhan pada Bu Ratna. Lalu apa ini? Kenapa Bu Ratna menatap ibu dengan sinis? Apakah ada yang aku tidak ketahui di antara mereka? Aku ingin berbicara dengan Bu Ratna. "Bisa tinggalkan kami sebentar?" ucapku pada Rita yang sedari tadi menjaga Bu Ratna yang tampak syok. "Baik Mas," jawab Rita yang langsung meninggalkan aku dan Bu Ratna. "Apakah ibu mengetahui sesuatu? Apakah ibu tidak ingin mengatakan padaku?" tanyaku. Bu Ratna yang tadinya menunduk dengan wajah sedih, tiba-tiba mendongak dan menatapku dengan tatapan yang tajam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku ini, tapi tatapan itu seolah ingin membunuhku. "Kenapa ibu menatapku seperti itu?" tanyaku lagi. "Kalau kau ingin selamat, jangan pernah ikut campur," ucap Ibu Ratna. Apa maksudnya? Apakah semua kejadian ini ada hubungannya dengan Bu Ratna? Berarti benar dugaanku kalau Bu Ratna ada hubungannya di balik semua ini, ucapku. "Apa maksudmu? Kau menuduhku?" tanyanya syok. "Jangan pura-pura tidak mengerti. Selama ini aku menganggapmu orang tuaku karena kau adalah orang tua istriku. Tapi setelah aku mengetahui semua kebenarannya, maka aku akan membawa masalah ini ke jalur hukum," ucapku yang mulai tersulut emosi. "Apa yang kau ketahui? Apakah kau punya bukti?" tanya Bu Ratna. "Aku sudah mengetahui kalau kau menyimpan jenazah Om Doni di rumahmu. Aku juga yakin kalau kau yang melakukan ini pada Rati," ucapku. Tidak ada lagi rasa hormatku padanya.
Tidak ada lagi kata-kata sopan yang kuucapkan padanya. Kau mengetahui kalau aku menyimpan jenazah suamiku di rumah, tapi kau tidak mengetahui apa tujuanku. Kau menuduhku membunuh putriku sendiri. Harusnya kau tanyakan ini pada ibumu, ucap Bu Ratna. Yang benar saja, menyimpan jenazah suaminya di rumah karena ada tujuan. Dan kenapa juga aku harus menanyakan hal ini pada ibuku? Apa maksudmu, Bu? Tolong katakan sesuatu, ucapku. Namun, Bu Ratna memutuskan untuk kembali ke rumahnya hari ini juga. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan keluargamu. Aku menyesal menyerahkan putriku pada keluarga orang sepertimu. Andai aku tidak merestui hubungan kalian, putriku dan suamiku masih hidup saat ini, ucap Bu Ratna sebelum pergi. Oh Tuhan, apakah aku menuduh orang yang salah? Kenapa Bu Ratna tidak mau mengatakan sesuatu? Apakah ibuku sendiri yang ada di balik semua ini? Aku baru ingat kalau ibuku juga pamit pulang hari ini, dan aku sudah memutuskan kalau aku akan ikut kembali ke rumah ibu. Dengan begitu, aku akan lebih mudah mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Aku harus menemui ibu. Apakah kita akan kembali sekarang? Tanyaku pada ibu dan juga Sarah yang sedang bersiap-siap di kamar. Kita? Tanya ibu dan Sarah bersamaan. Iya, Bu. Aku sudah memutuskan untuk kembali ke rumah ibu. Setelah kepergian Ratih, aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Aku akan tinggal di rumah ibu, jawabku beralasan. Sebenarnya, aku juga belum rela meninggalkan rumah ini. Bagiku, rumah ini sangat berarti. Karena biar bagaimanapun, rumah ini adalah rumahku bersama Ratih. Tidak masalah, Nak. Ibu senang kalau kau ikut kembali ke rumah, jawab ibu. Sementara itu, Sarah hanya tersenyum mendengar ucapanku. Siang ini juga kami memutuskan untuk kembali ke rumah ibu. Selama ini ibu hanya hidup berdua dengan Sarah karena ayah sudah meninggal 2 tahun lalu. Ayah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Sesampainya di rumah ibu, aku merasa rumah ini sangat berbeda. Bukan perbedaan dekorasi ataupun modelnya, tapi suasana dan keadaan rumah ini sangat tidak nyaman. Saat pertama kali aku masuk, aku merasa tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasiku. Kamu istirahat saja, Nak. Kamu pasti lelah kan? Ucap ibu. Aku hanya mengangguk dan segera masuk ke kamarku. Kamar yang dulunya begitu nyaman bagiku, kini terasa ada yang aneh. Setiap langkahku, aku merasa ada pasang mata yang tengah memperhatikan aku. Apa ini? Aku kaget saat mendapati sebuah mampan yang berisi aneka bunga dan beberapa helai rambut wanita. Bukan hanya itu, aku melihat kain putih di dalam tumpukan bunga yang berada di dalam mampan. Ini tidak salah lagi, ada yang menaruhnya di bawah ranjangku. Sudah dipastikan kalau rumah ini ada yang menyembah setan. Dan untuk mampan ini pasti sesajen yang disiapkan untuk persembahan itu. Tapi siapa yang melakukannya? Tidak mungkin ibu, atau jangan-jangan ini ulah Sarah. Kalau memang ini ulah Sarah, aku akan mengusirnya dari rumah ini. Selama ini kami menganggapnya keluarga. Tapi apakah mungkin Sarah tega melakukan ini? Tujuannya untuk apa? Aku meraih mampan yang berisi aneka bunga itu dari bawah ranjang dan membawanya keluar dari kamarku. Tujuanku saat ini adalah memusnahkannya. Aku akan membakar sesajen ini agar tidak ada lagi hawa buruk di rumah ini. Namun, langkahku terhenti saat aku melihat ada sebuah foto yang dibalut dengan kain putih di atas taburan bunga.
Rasa penasaran membuatku ingin menyelidiki foto siapa yang ada di dalam kain putih tersebut. Aku membawa nampan itu kembali ke kamar, membuka kain putih yang mirip seperti kain kafan ini. Betapa terkejutnya aku saat melihat foto yang ada di dalam kain putih tersebut adalah foto Ratih. Bukan hanya foto Ratih, namun juga terdapat fotoku. Apa maksudnya ini? Apakah ucapan Ratih kala itu benar? Ratih ingin menjagaku dari orang-orang jahat itu. Tapi siapa orang jahat itu? Tidak ada waktu untuk menerka-nerka. Aku akan langsung bertanya kepada ibu. Ibu pasti mengetahui sesuatu. Kalaupun yang melakukan ini adalah Sarah, kenapa ibu tidak melarangnya? Ataukah ibu diancam oleh Sarah? Aku segera membawa nampan ini menuju ke kamar ibu. Namun, lagi-lagi langkahku terhenti karena mendengar percakapan di dalam kamar ibu. Jangan pernah ibu mengatakan hal ini pada Kak Bima. Aku akan meninggalkan ibu jika ibu tetap mengatakan hal yang sebenarnya pada Kak Bima. Itu suara Sarah mengatakan apa yang dia maksud. Baiklah nak, ibu tidak akan mengatakan apapun pada Bima, ucap ibu. Mendengar suara langkah yang menuju pintu, segera aku berlari dan bersembunyi di balik tembok. Dapat aku lihat Sarah keluar dari kamar ibu. Ia tersenyum sambil sesekali tertawa puas. Entah apa yang Sarah sembunyikan dariku. Aku melihat Sarah pergi dari kamar ibu. Bukan menuju ke kamarnya, tapi menuju ke kamarku. Dengan langkah pelan, Sarah mengendam masuk ke dalam kamarku. Apa yang dia cari? Apakah saat ini Sarah tahu kalau aku tidak berada di dalam kamarku? Kenapa Sarah sepertinya mencurigakan sekali? Tidak ingin menerka-nerka, aku diam-diam mengintainya dari belakang. Sarah menekan knob pintu dengan pelan dan menutupnya kembali. Sial, kalau seperti ini bagaimana aku bisa masuk dan melihat apa yang sedang Sarah lakukan di dalam sana? Tidak mungkin aku membuka pintu itu. Sarah akan mendengar dan semua akan sia-sia. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus sabar mengikuti permainan Sarah. Dasar hantu sialan, sudah mati saja masih menyusahkan, umpat Sarah. Baru beberapa menit Sarah memasuki kamarku. Kini dia sudah keluar dengan penampilan acak-acakan. Rambut panjangnya tampak tergerai dengan keadaan yang tak beraturan. Tadi sebelum Sarah masuk ke dalam kamarku, rambutnya masih dalam keadaan rapi. Sarah terus mengumpat dan menghentakkan kakinya dengan kuat hingga akhirnya dia pergi. Saat Sarah sudah pergi, aku segera masuk ke dalam kamarku, memeriksa setiap sudut. Apakah ada perubahan atau ada sesuatu yang diletakkan Sarah di kamar ini? Aku sangat terkejut. Hampir saja aku terkena serangan jantung saat mendapati sesosok wanita yang duduk di atas lemari. Kakinya menjuntai ke bawah sambil digoyang-goyangkan. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena posisinya membelakangiku. Namun, dari penampilannya aku bisa memastikan kalau sosok itu bukan manusia, melainkan arwah Ratih yang biasa menerorku. Ratih, dengan suara bergetar, aku memberanikan diri untuk memanggilnya. Mendengar suaraku, sosok Ratih pun langsung menoleh ke belakang. Hanya posisi lehernya saja yang berputar, tidak dengan tubuhnya. Aku terpukau melihat wajahnya itu, tidak seperti biasanya. Kali ini, Ratih menampakkan wujudnya dengan wajah yang sangat cantik. Ratih memang orang yang sangat cantik. Tidak munafik, aku menyukai Ratih karena memang kecantikannya. Namun, bukan hanya cantik di wajahnya, tapi juga di hatinya. Maafkan Mas sayang, semua gara-gara aku meninggalkanmu malam itu, ucapku dengan suara parau.
Tidak ada jawaban dari sosok Ratih. Namun, ia hanya tersenyum dengan sangat manis. Senyuman yang selalu membuatku rindu. Dalam sekejap, sosok Ratih melayang dan mendarat tepat di hadapanku. Senyumannya tidak pernah lepas dari wajah cantiknya. Kau tidak salah, Mas. Merekalah yang salah. Kamu harus hati-hati, ucap Ratih dengan suara yang terdengar ganda. Siapa yang kamu maksud, sayang? Siapa yang melakukan ini padamu? Ucapku penuh harap. Semoga saja arwah Ratih bisa membantuku mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Mereka yang salah, Mas. Kamu harus hati-hati. Jauhi dia. Jauhi dia. Jauhi dia. Ratih mengucapkan kata-kata itu. Seiring berhembusnya angin, perlahan sosok Ratih pun menghilang dari pandanganku. Ya Tuhan, kenapa semua ini begitu rumit? Siapa sebenarnya dalang di balik kematian Ratih? Jauhi dia, Mas. Bunuh dia. Bakar mayat itu. Suara Ratih kembali terdengar. Aku membuka jendela kamar dan melihat Ratih melayang di udara. Menjelang maghrib, sosok Ratih terus saja melayang di atas pepohonan rimbun yang berada di samping rumahku. Istirahatlah dengan tenang, sayang. Aku akan mencari tahu siapa dalang di balik kematianmu, ucapku sambil terus menatap sosok Ratih. Setelah aku mengatakan hal itu, seketika sosok Ratih menghilang dari pandanganku. Aku menutup jendela dan menyibak gorden. Duduk bersandar pada dinding kamar, aku mencoba menelaah apa maksud dari ucapan Ratih barusan. Jauhi dia, bunuh dia, dan bakar mayat itu. Mayat siapa yang dimaksud olehnya? Tok tok tok. Bima, ayo kita sholat berjamaah, anak. Aku tersadar dari lamunan saat mendengar suara ketukan di pintu, disusul dengan suara ibu yang memanggil. Astagfirullah, aku sampai melupakan kewajibanku untuk sholat maghrib. Suara azan yang berkumandang sama sekali tidak aku hiraukan karena kebanyakan melamun. Iya Bu, Bima mau wudhu dulu sebentar. Ibu tunggu di ruang sholat saja ya, jawabku sambil berteriak kecil. Tidak ada jawaban dari ibu. Biasanya ibu akan langsung menungguku di ruangan sholat. Aku segera masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah itu, aku langsung menemui ibu yang sudah menunggu di ruang sholat. Hanya ada ibu, di mana Sarah? Begitu banyak perubahan yang terjadi pada Sarah. Dulu, Sarah tidak seperti ini. Entah kenapa, aku merasa kalau Sarah lah yang bersekutu dengan setan. Tidak mungkin ibu. Biar bagaimanapun, ibu masih terus menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim. Sarah lah yang sangat berbeda sekarang. Dulu, Sarah tidak seperti ini. Sarah adalah orang yang sangat rajin beribadah. Di mana Sarah, Bu? Kenapa tidak ikut sholat berjamaah? Tanyaku pada ibu. Biasalah, Sarah sedang berhalangan, jawab ibu. Tidak ingin bertanya lagi, aku langsung memimpin sholat maghrib ini sebagai imam untuk ibu. Tepat pukul 8 malam, saat semua sudah selesai sholat isya, aku, ibu, dan Sarah menyantap makan malam bersama di meja makan. Tidak ada percakapan apapun, hanya suara denting sendok yang beradu dengan piring yang terdengar nyaring. Sesekali aku melirik Sarah yang duduk tepat di depanku. Terkadang aku merasa Sarah sangat pendiam, tapi kadang-kadang juga sangat ramah dan cerewet. Bagaimana kuliahmu? Apakah baik-baik saja? Tanyaku pada Sarah. Hanya sekedar basa-basi saja. Baik-baik saja, Mas, jawabnya tanpa menoleh. Mas, sejak kapan Sarah memanggilku dengan sebutan itu?
Biasanya Sarah selalu memanggilku dengan sebutan kakak. Aku melupakan sesuatu. Setahuku Sarah kuliah di universitas yang ada di kota. Lantas kenapa saat ini Sarah berada di desa ini? Oh ya, kenapa kamu kembali ke desa ini? Bukankah kau kuliah di kota? Tanyaku. Sarah yang tadinya menunduk sontak menoleh. Sarah berusaha menetralisir ekspresi wajahnya. Bukan hanya Sarah, tapi ibu juga tampak gugup saat aku bertanya kenapa Sarah kembali ke desa ini. Aku ada libur semester, Mas, ucap Sarah gugup. Dia berbohong, ini belum saatnya libur semester. Kenapa wajah ibu pucat? Apakah ibu sakit? Tanyaku pada ibu yang ketakutan hingga wajahnya pucat. Ibu sedikit pusing, mungkin ibu kelelahan, jawabnya. Aku sudah selesai, aku ke kamar dulu, Kak. Ibu, ucap Sarah. Sebelum pergi, Sarah memandang ibu dengan tatapan tajam. Kini, panggilan Sarah kembali seperti dulu, memanggilku dengan sebutan Kak, bukan Mas seperti tadi. Kini, tinggallah aku dan ibu yang berada di meja makan. Ini kesempatan aku bertanya pada ibu, apa sebenarnya yang dikatakan Sarah tadi sore? Bu, apakah ada sesuatu yang aku tidak tahu? Tanyaku pada ibu yang hanya mengaduk-aduk makanan di piringnya. Maksudnya, memangnya ada apa? Bukannya menjawab, ibu justru bertanya kembali. Tadi sore, saat aku ingin ke kamar ibu, tanpa sengaja aku mendengar percakapan ibu dengan Sarah. Apa maksudnya Sarah mengatakan kalau ibu tidak boleh mengatakannya padaku? Prang. Sendok yang berada di tangan ibu jatuh saat mendengar pertanyaanku. Matanya menatapku dengan tatapan senduh. Sesekali ibu melirik sekitar, entah apa yang ibu cari. Tapi aku yakin kalau saat ini ibu mencari keberadaan Sarah. Aku yakin ibu mendapat ancaman dari Sarah hingga ibu sangat takut padanya. Setelah memastikan tidak ada Sarah yang mengawasi kami, ibu perlahan mendekat dan membisikkan sesuatu padaku. Sarah bukan anak yang baik. Ibu sedang apa? Belum selesai ucapan ibu, Sarah sudah datang dan mengacaukan segalanya. Ibu sangat ketakutan, tidak mengatakan apapun lagi. Ibu langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Aku menatap Sarah dengan tatapan tajam. Jika aku mengetahui kalau Sarah adalah dalang di balik semua ini, maka aku akan mengusirnya dari rumah ini. Tidak tahu diri sekali dia, dikasih hati minta jantung.